Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dananca dhammacariyanca nyatakananca sanggaho anawajani kamani eta manggalamuttamanti. Ya, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedema yang berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Sotihotu. Gimana jawabnya? Nah, waduh, lupa. Udah lama enggak? Ya, Ibu Astama, pada pagi hari ini ya merupakan kebahagiaan bagi diri kita. Karena diri kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ya, berikan kesempatan untuk hidup. Nah, jadi kalau memiliki kesempatan untuk hidup, ya tentu kita bisa meraih yang namanya kebahagiaan, kesuksesan, ataupun melakukan kebajikan. Ya, karena Sang Buddha pun mengatakan terlahir di alam manusia itu merupakan ya berkah yang luar biasa. Kenapa kok bisa dikatakan berkah yang luar biasa? Karena ya di alam manusia, Bapak Ibu nanti akan mengetahui di situ kan ada 10 macam atau dikatakan dasa punya kiryawatu, ya. Itu adalah cara kita untuk melakukan kebajikan ataupun cara kita untuk menimbulkan yang namanya berkah. Bapak Ibu ingin bahagia atau tidak? Ingin kan? Ingin. Siapa sih tidak ingin bahagia? Bantinya saja ya, cukur rambut, ya, tidak menikah, makan sekali, itu tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan. Iya, kalau tidak percaya coba praktekkan. Cukur rambut bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Bahagia. Tidak usah beli sampo. Tidak usah. Jadi tidak usah beli sampo, bahagia. Sampo tidak usah, sisiran tidak usah. Jadi kemarin ada umat yang bertanya, Bante, kok Bante ini walaupun tidak manikur, pedikur ya, tapi kok happy ya? Rambut tidak ada, apakah boleh Bante saya dana sisir? Nah, ada yang seperti itu. Tadi ada saja yang bertanya, apakah boleh dana sisir Bante? Ya boleh. Dipakai atau tidak Bante? Ya tidak. Nanti saya kasihkan kepada orang yang rambutnya gondrong. Ya, jadi kalau bapak-bapak gondrong, nanti kalau Bantenya dapat sisir dari Bante. Jadi tidak hanya leontin. Oh, Bante saya ingin mengharapkan leontin dari Bante supaya dapat berkah. Nanti kalau sudah dipakai tahu-tahu ya. Tahu-tahu apa? Ya kecelakaan nyalain leontinnya. Wah, gara-gara dikasih Bante ini leontinnya ini tahu-tahu kecelakaan. Wah, ini tidak berkah, tidak bahagia. Nah, jadi kita sebagai umat Buddha itu harus mengerti, harus memahami bahwa kebahagiaan, kesuksesan ataupun hal-hal yang baik itu sesungguhnya adalah berkaitan dengan diri kita, bukan berkaitan dengan orang lain. Ketika Bapak Ibu dimarahin, dicaci maki, itu sesungguhnya yang menjadi permasalahan itu adalah diri kita sendiri. Ya, berkah, kebahagiaan lahir di alam surga itu buat siapa?
Diri sendiri kan? Iya atau tidak? Iya, jadi sesungguhnya itu adalah berkaitan dengan diri kita sendiri, bukan berkaitan dengan orang lain. Ya, kita hanya bisa mengkondisikan orang lain berbahagia, hanya bisa. Kita hanya bisa mengajak orang lain berbuat baik, hanya bisa. Tetapi selebihnya lagi kembali kepada dirinya sendiri. Ya, kalau Bante punya roti, misalkan contoh sederhana, ya, misalkan Bapak Ibu, ya, misalkan Bante saya mau roti kalau disuapin. Kalau Bantenya tidak mau nyuapin, nyampe enggak rotinya nyampe? Ke dalam perut? Tidak nyampe. Jadi harus ada usaha dari diri kita sendiri. Kebahagiaan bagaimana cara memunculkannya, kebahagiaan, kehappian, ya, kesenangan bagaimana cara memunculkannya. Makanya di dalam di sini dikatakan di dalam dasa punya kiryawatu yang pertama itu dikatakan dana. Dana ini adalah tujuan kita melepas. Coba kalau Bapak Ibu bisa melepas, pasti bahagia. Contoh sederhananya saja. Kan di dalam Sang Buddha pernah mengatakan di dalam diri kita ini terdiri antara batin dan jasmani. Nah, di dalam jasmani ini ada salaya tana. Apa Bante salaya tana? 6 landasan indriya. Ya, kalau menurut Buddhis itu landasan indriya itu ada 6. Kalau secara umum itu ada, siapa yang tahu? Ada 5. Kerjanya di mana Bante? Mata, telinga, hidung, terus mulut, jasmani dan pikiran. 6 atau berapa? Ada bingung. Ya, jadi ada 6 landasan indriya. Nah, contoh sederhananya yang di dalam jasmani termasuk dalam landasan indriya ini adalah pernapasan. Jadi kalau kita hanya ingin mendapatkan, tidak mau melepas, tarik napas terus, tahu-tahu tidak mau dilepas, bahagia atau tidak? Sederhana itu sebenarnya, contoh yang sederhana. Tidak perlu sulit-sulit Bante. Oh, saya harus melepas jasmani ini Bante. Ya nanti nunggu mati baru dilepas. Ya, nunggu mati, ya, kalau mau melepas jasmani. Jadi contoh yang sederhana saja. Ketika narik nafas masuk, kalau tidak mau dikeluarkan, ya tidak bahagia. Kalau nafas dikeluarkan, tidak ditarik masuk, ya tidak bahagia. Berarti itu mengembuskan nafas yang terakhir. Ya itu. Jadi contoh sederhana sebenarnya, simple. Tapi kadang-kala diri kita tidak mau mengerti. Terkadang-kala diri kita tidak mau peduli apa sih yang bisa menjadi renungan bahwa kita bisa bahagia di dalam kehidupan ini. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan buat diri kita. Ya, jangan kala kebahagiaan itu harus nunggu Bantenya. Bante, saya ini tidak bahagia, tidak happy, bagaimana caranya? Nah, nunggu Bante tidak happy-happy. Nah, contoh yang kedua, misalkan mengenai mulut, ya. Mulut ini banyak macamnya Bapak Ibu. Bisa digunakan untuk berapa cara. Makan, minum, kemudian berbicara yang baik ataupun berbicara yang tidak baik. Nah, seperti makan saja. Kalau kita makan terus-terus tidak dilepas, sakit perut atau tidak? Bahagia atau tidak? Tidak. Jadi semuanya itu harus kita lepaskan. Apapun yang kita dapatkan, sesungguhnya itu harus kita lepaskan. Karena ketika kita bisa melepas, di situ muncul yang namanya kebahagiaan. Orang bahagia itu ketika bisa melepas kebencian, bisa melepas kemarahan, bisa melepaskan pikiran yang tidak baik. Jadi kalau orang nggak bahagia itu pikirannya pasti tidak baik. Tidak ada orang yang nggak bahagia pikirannya positif, itu tidak ada. Ya, jadi tidak ada. Jadi kalau kita ingin bahagia, bagaimana? Renungkan jasmani kita terdiri dari 6, atau dikatakan tadi 6 landasan indriya. Mata, bagaimana? Ketika kita melihat, ya, jangan hanya ingin melihat yang bagus-bagus. Ya, jadi jangan hanya melihat yang bagus-bagus. Jadi ketika kita dihadapkan melihat yang tidak bagus, kita menderita.
Makanan, jangan hanya ingin mendapatkan makanan yang enak-enak. Ya, karena ini pengalaman Bante sendiri ya. Ketika Bante melakukan pembinaan di suatu daerah, ya. Nah, ketika itu mengajak umatnya ini dari kota. Ya, wah, Bante saya pengen ke desa, saya tidak pernah ke desa. Ya, ayo ikut Bante ke desa. Nah, ketika di desa, makanannya cuma dapat nasi sama telur goreng. Ngomel. Mau beli, tidak ada KFC di desa. Mau beli nasi padang, tidak ada jualan nasi padang. Orang di desa, mau beli di mana? Mau pesan apa? Tidak ada. Bagaimana nih Bante? Besok-besok saya tidak mau diajak ke desa lah Bante. Nah itu, jadi kalau kita hanya ingin menerima yang enaknya saja, kita tidak akan bisa bahagia. Ya, makanya di dalam kehidupan ini ada panas, ada dingin. Ya, jadi kalau kita hanya ingin merasakan dingin AC saja, kemudian tidak ingin merasakan kepanasan, keluar kepanasan, teriak. Wah, ini hidup ini penuh duka. Memang benar yang dikatakan Sang Buddha, duka. Itu kesenyataan yang pertama, kebenaran yang pertama, duka. Tetapi Sang Buddha mengajarkan yang kedua. Sebabnya apa? Sebabnya apa Bante? Karena kita tidak mau menjadi orang yang mudah dirawat, itu timbul duka. Karena kita sering mengeluh, timbul duka, timbul penderitaan. Jadi sederhana Bapak Ibu, nggak usah yang ribet-ribet lah. Apa yang ribet-ribet? Bante saya ingin lahir di alam surga, Bante saya ingin mencapai nibbana, tidak usah. Jadi kalau kita tidak bisa mengikis-kisah diri sendiri, tidak mungkin kita bisa terlahir di alam nibbana. Tidak mungkin. Karena akar dari tumimbal lahir itu adalah loba, dosa, dan moha. Jadi kalau kita tidak bisa mengikis keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan atau kebodohan batin, bagaimana kita akan terbebas dari kekotoran batin? Ya, itu sederhana. Jadi tidak usah yang ribet-ribet. Jadi kadang-kala kita harus menerima. Nah, makanya pada hari ini ya Bapak Ibu harus bisa mengetahui bagaimana caranya menimbulkan hal-hal yang baik ataupun kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Karena kadangkala diri kita tidak mengerti, tidak memahami bahwa di dalam salah satu sutta dikatakan, yang kemarin sih sudah sering disampaikan, bahwa yang namanya perbuatan baik atau kebajikan ini sampai kapanpun tidak akan pernah mendorong diri kita terlahir ataupun menuju ke alam yang menderita. Tidak akan pernah. Jadi sampai kapanpun yang namanya kebaikan itu akan menimbulkan yang namanya kebaikan. Jadi tidak ada kamus atau rumusnya kebaikan atau kebajikan menimbulkan diri kita terlahir di alam menderita, itu tidak ada. Ada bagian dengan hal yang tidak baik. Sampai kapanpun ya tidak akan pernah mengkondisikan yang namanya kebahagiaan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berbuat yang baik, itu berarti mengkondisikan dirinya terlahir di alam yang berbahagia. Jadi tidak perlu cemas Bapak Ibu, ya. Sang Buddha itu tidak menjamin diri kita terlahir di alam berbahagia. Yang menjamin itu adalah diri kita. Sang Buddha mengajarkan sila, samadhi, dan panya. Itu caranya, itu jalannya. Selebihnya tergantung dari diri kita. Kalau Sang Buddha sudah mengajarkan sila, samadhi, dan panya, ya sampai Sang Buddha parinibbana, Bapak Ibu tidak mempraktekkan, tidak akan. Ya, misalkan istrinya masak nasi goreng, ya itu dibatalkan sila, samadhi, dan panya misalkan ya. Kalau sudah masak, sudah matang, kemudian bapaknya tidak mau makan, tidak akan merasakan nasi goreng. Ya atau tidak? Iya. Bapak Ibu mengatakan, Bante, durian itu enak Bante, wangi. Tapi kalau Bantenya tidak pernah makan, tidak akan tahu. Hanya katanya durian itu wangi, enak. Tapi ketika makan belum tentu enak. Karena tidak semua orang suka durian.
Iya kan? Jadi kita harus bisa merasakan diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu dikatakan sila, ya Bapak Ibu ya. Ini memang di dalam ajaran agama Buddha ya, sila ini merupakan pondasi atau dasar bagi umat Buddha. Ya, jadi kalau kita sebagai umat Buddha tidak menjalankan sila, rugi Bapak Ibu. Ya, karena orang yang dikatakan di dalam salah satu sutta dikatakan manusa manuso, ya artinya wujudnya manusia, perilakunya seperti manusia. Itu harus memiliki sila, harus memiliki moralitas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah kenal agama Buddha tidak menjalankan sila, itu sungguh kasihan. Manfaatnya banyak. Itu bisa mendorong kita terlahir di alam yang berbahagia. Ya, kan di situ dikatakan sugating yanti. Sugating yanti itu adalah alam surga atau alam yang berbahagia. Ya, kalau seperti Bante kemarin mengatakan, kalau kita ini melepas atau berbuat baik itu jangan hanya anak SMA kelas 1, kelas 2. Ya, siapa yang dengar kemarin? Ada yang dengar? Ada kan? Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita mengikis kilesa, ya, itu diibaratkan seperti anak SMA yang kelas 3. Jaminannya apa? Lulus. Jaminannya adalah nibbana. Jadi kalau kita bisa mengikis kilesa, yang namanya berkah, paras yang indah, rupa yang cantik, ataupun keberkahan terlahir di alam surga, itu sesungguhnya sudah kita lewati. Ya, sudah kita lewati. Jadi kalau kita mengikis kilesa, berarti itu termasuk sila, samadhi, dan panya. Berdana, melepas kemelekatan dan lain-lain, itu sudah termasuk. Akibatnya apa? Kebahagiaan di alam manusia dan di alam surga. Nah, makanya kemarin waktu mendengar itu, wah ini tepat sekali. Kadang-kala motivasi kita untuk berbuat baik itu adalah mengharapkan kebahagiaan di alam manusia. Itu ada orang yang seperti itu. Kadang-kala motivasinya ada yang mengharapkan terlahir di alam surga. Tapi kalau motivasi yang terakhir ingin mencapai nibbana, itu berarti mengikis kilesa. Berarti alam kebahagiaan alam manusia, alam surga itu sudah otomatis ketika kita bisa mengikis itu akan kita lewati. Jadi tidak usah capek-capek motivasinya hanya yang ingin bahagia di alam manusia. Kebahagiaan di alam manusia itu sifatnya sementara. Ya, sementara. Misalkan Bapak, Ibu berkumpul dengan keluarga, bahagia atau tidak? Bahagia, tapi ketika sudah berpisah, masih bahagia? Tidak. Ketika Bapak Ibu masih dalam kondisi yang sehat, bahagia atau tidak? Tapi ketika dalam kondisi yang tidak sehat, tidak. Jadi sifatnya itu hanya sementara. Makanya di sini ya kita sebagai umat Buddha, itu motivasinya adalah mengikis kilesa, mengikis kekotoran batin. Ya, sehingga bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, mencapai apa yang kita harapkan di dalam kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, yang ketiga itu adalah bawana. Ya, memang ini yang namanya bawana ini tidak bisa dipungkirin lagi. Ya, tidak bisa dihindari sebagai manusia. Karena bawana ini ya tujuannya adalah membuat pikiran kita menjadi tenang, ya. Mungkin kalau Bapak itu melatih samatha bawana itu bisa mencapai tingkat jana. Ya, dikatakan arupa jana dan rupa jana. Jadi ada 8. Kalau rupa jana 4, arupa jana ada 4. Jadi totalnya 8. Ya. Tapi ketika kita ingin mencapai nibbana, tingkat pencapaian jana itu harus kita tinggalkan. Kita harus berlari melatih yang namanya vipassana. Ya, vipassana itu pencapaiannya adalah nibbana.
Ya, karena dia sifatnya membuang atau menghilangkan kekotoran batin. Ya, melepaskan ya, atau mungkin kalau bapak ibu bawa berat atau barang-barang berat atau apa, itu dibuang. Barangnya dibuat maka akan timbul kebahagiaan. Tapi kalau samatha bhawana itu sifatnya adalah mengendapkan kekotoran batin. Jadi kalau bapak ibu tidak sering-sering latihan samatha bhawana, nanti kekotoran batinnya akan muncul lagi. Kejengkelannya akan muncul lagi. Makanya ketika bapak ibu meditasi 15 menit, 10 menit itu pikirannya tenang. Tapi ketika sudah lewat 10 menit kemudian masih tenang? Masih tenang? Ada yang masih tenang? Hah? Jadi itu sifatnya mengendapkan kekotoran batin. Nah, jadi kalau kita tidak sering-sering latihan, dicaci maki, ngomel. Nah, beberapa hari yang lalu Bantenya pernah dicaci maki. Oh, Bante ini bukan Bante sih. Orang ini bukan umat Buddha. Pak biksu ini mirip monyet. Saya diem aja. Kemudian lama-kelamaan karena tidak direspon, dia yang marah. Marah, saya panggil. Loh, kok bapak yang marah? Saya yang dikatain monyet, bapak yang marah. Berarti monyetnya siapa? Hah? Siapa? Ayo. Ada yang mengaku siapa monyetnya? Hah? Apakah bapaknya atau sayanya? Hah? Hah? Bapaknya, ya. Berarti bapak yang merasa seperti monyet. Saya dikatakan diam aja, saya tidak merasa kok. Saya bukan monyet. Orang makanan saya nasi, mana ada monyet makan nasi? Hah? Ada enggak? Tidak ada. Ya, tidak ada monyet makan nasi. Tidak ada monyet memiliki apa? Cita, memiliki pikiran. Ya. Binatang itu hanya menggunakan nalar. Ya, tidak ada. Jadi kalau dikatakan monyet itu tidak usah tersinggung. Ya, dikatakan seperti binatang tidak usah tersinggung. Nah, tidak mirip kok. Kalau mirip berarti tersinggung. Ya, jadi nanti kalau Bante katakan monyet yang tersinggung itu berarti ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat yaitu dikatakan apacayana, artinya berendah hati. Ya, jadi kalau kita menjadi orang yang rendah hati, ya kita ini akan dihargai oleh orang lain. Nah, kita akan dihormati oleh orang lain. Ya, maksud rendah hati ini bukan menjadi orang yang rendahan, bukan. Ya, rendah hati adalah mau menghargai orang lain. Ya, mau menghargai atau menghormati orang lain. Jadi ketika misalkan di suatu perkumpulan ataupun misalkan di dalam rumah, ketika orang tua sedang berbicara, itu harus mengetahui, oh saya harus sabar, rendah hati. Nunggu giliran yang tua dulu berbicara. Tapi kalau zaman sekarang biasanya yang muda dulu bicara. Ya, kalau yang muda udah ngoceh nanti yang tua baru melerai. Nah, itu biasanya zaman sekarang. Jadi beda zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ya, kalau di zaman dahulu tuh orang lewat itu, di orang Jawa itu biasanya mengatakan nuwun sewu. Permisi artinya, permisi numpang lewat. Kalau sekarang, kalau ada orang tua, permisi, ya siapa lu, siapa gua katanya, gitu. Sama sekarang gitu, siapa lu, siapa gua, ya. Jadi kita harus bisa memudayakan yang namanya kerendahan hati. Jadi mau menghargai, ya ketika ada orang di situ, ya hendaknya mau permisi, ya numpang lewat. Orang makhluk peta saja kalau bapak ibu tempat atau berjalan ke tempat yang angker tidak permisi, kesambet. Percaya atau tidak? Iya, Om Bante pernah menemuin kok. Ada orang lewat di tempat angker gitu ya, jalannya jembatan gitu. Nah ini tidak ngelakson. Habis tidak ngelakson, mungkin dia saking takutnya tidak ngelakson, jalannya ngebut gitu. Pas makhluknya lewat, ikut ke rumah. Habis itu kesurupan. Setelah kesurupan ditanya, ini Pak, ini tidak sopan, lewat tempat saya tidak permisi, tidak klakson, tancap gas, saya ditabrak. Nah iya, tuh. Jadi kita harus permisi. Itu makhluk peta. Apalagi manusia yang gampang tersinggung. Ya atau tidak?
Iya, manusia tuh gampang tersinggung kalau batinnya lagi kacau. Ya, lagi kacau tuh gampang tersinggung. Ya, kalau lagi moodnya ndak bagus, istri masak sayur kurang garam aja ngomel. Iya, ya Om Bante aja pernah dapat info, kabar atau umat yang ngadu. Bante, saya ini bercerai gara-gara saya masak kurang garam. Kok gara-gara kurang garam bisa bercerai? Ya katanya, Bante, saya ini sudah lama jadi istrinya kok enggak bisa-bisa masak begini, apa kerjaannya, di rumah ngapain, akhirnya berantem. Setelah berantem istrinya nggak terima, ya sudah pisah aja gara-gara garam. Tuh. Hah? Itu jadi kalau manusia itu biasanya gampang tersinggung karena garam aja, apalagi yang sifatnya tinggi. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan salah. Ya. Nah, kemudian yang kelima di situ dikatakan weya waca, artinya berbakti serta bersemangat. Ya, kita sebagai manusia, Sang Buddha mengatakan ada dua hal yang dikatakan, yaitu ya biasanya yang Buddha mengatakan jadilah manusia yang pubagari. Yang kedua yaitu katanyu kata wedi. Pubagari itu adalah orang yang berjasa. Seperti siapa Bante yang berjasa atau orang yang dikatakan sulit ditemukan di dunia ini? Orang yang berjasa, orang yang melakukan kebajikan demi orang lain, itu sulit. Ya, sulit ditemukan. Nah, makanya yang kedua adalah katanyu kata wedi, mengerti balas budi orang lain. Jadi kalau kita diberikan bantuan orang lain itu hendaknya kita mengingat, oh kemarin saya habis dikasih nasi goreng, apa yang saya bisa berikan misalkan. Oh kemarin saya habis diberikan nasihat, apa yang bisa saya berikan. Nah, jadi harus mengingat, kita harus mengingat balas budi. Nah, tapi ketika kita memberikan bantuan, itu tidak perlu diingat. Bante, tadi saya habis dana makanan. Bante tidak kasih lontin. Nah, jadi tidak perlu diingat. Jadi ketika kita berbuat baik, memberikan bantuan kepada orang lain, itu tidak perlu diingat. Kalau diingat-ingat berarti tidak bahagia di depan, di tengah, dan di akhir. Karena tidak ikhlas. Berdana motivasinya ingin diberikan balas budi. Oh saya beri nasi goreng, harus beri nasi goreng 2 bungkus. Saya 1 harus dapat 2. Ya tidak ikhlas. Jadi kita harus ketika memberikan bantuan itu tidak perlu diingat. Oh biarinlah, saya berbuat baik kok. Berbuat baik untuk siapa? Untuk diri sendiri. Ya. Tadi kan Bante mengatakan kebahagiaan, berbuat baik, ataupun terlahir di apapun itu tidak ada kaitannya dengan orang lain. Karena tujuan adalah untuk diri kita sendiri. Ya kalau kita berbuat baik, dampaknya kepada orang lain. Kalau kita bisa menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan, itu dampaknya kepada siapa? Orang lain. Kalau kita melatih meditasi, pikiran tenang, dampaknya kepada siapa? Orang lain. Ya, tidak hanya kepada diri kita. Ya, jadi kita harus bisa mengetahui apa sebab kita bisa bahagia, apa yang menimbulkan kita terlahir di alam yang berbahagia, dan lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu ya, tidak harus bertanya kepada biku saja. Tanya kepada diri sendiri, apa yang menjadi sebabnya. Sang Buddha kan mengatakan hukum sebab akibat. Itu sudah jelas loh. Hukum sebab akibat atau dikatakan karma itu berlaku bagi makhluk apapun. Ya, itu semut, makhluk semut atau nyamuk itu sama. Ya, dia masih mengalami yang namanya hukum sebab akibat. Jadi tidak hanya manusia, tidak hanya umat Buddha saja yang mengalami karma. Tidak. Ya. Karma ini tidak pandang bulu, ya pandang bulunya panjang atau pendek, ya setengah atau tidak pandang bulu. Jadi semuanya ini dipukul rata. Ya tua muda yaitu kena hukum sebab akibat. Nah itu. Kemudian yang keenam adalah patidana. Ya jadi ini merupakan salah satu bakti
kepada orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita melakukan kebajikan itu hendaknya tidak lupa. Ya, ini merupakan perbuatan yang berjasa loh. Ketika kita sudah berbuat baik kemudian melakukan pelimpahan jasa, itu perbuatan kebajikan yang tambah lagi, tambah banyak lagi. Ya, jadi ketika kita berbuat baik, ingat kepada mereka yang sudah meninggal, itu perbuatan baik. Kan semua itu termasuk ya peta cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu patidana atau bukan? Patidana juga. Ya, jadi termasuk patidana, mengharapkan makhluk lain berbahagia. Jadi tidak hanya diri kita yang bahagia, orang lain. Siapa? Istri kita, suami kita, anak kita, ya, orang lain, ya, anak wihara juga bahagia ya, yang di sini ya. Jangan sampai tidak bahagia, ya. Jadi anak wihara juga bahagia dan lain-lain. Nah, itu merupakan patidana. Jadi ketika kita berbuat baik, ingat, oh, saya punya orang tua yang sudah meninggal. Dulu dikatakan pubakari, orang yang berjasa. Bagaimana caranya? Melimpahkan jasa. Semoga Bapak, Ibu, Saudara saya yang telah meninggal berbahagia. Jadi tidak, tanggung jawab kita itu tidak hanya ketika mereka masih hidup. Ya, kalau Bapak Ibu mendengar ya cerita-cerita zaman Sang Buddha itu ya banyak pelimpahan jasa itu ya, karena para makhluk peta itu datang. Ya, biasanya malam-malam mengganggu, ya, itu biasanya mereka membutuhkan pelimpahan jasa. Ya, seperti Raja Bimbisara ya, kalau tidak salah ya. Ya, setelah berbuat baik kemudian tahu-tahu datang mau peta diganggu, tidak bisa tidur. Ya, nanti kalau Bapak Ibu persis mirip kayak itu, malam-malam tidak bisa tidur, diganggu, bagaimana caranya? Berbuat baik, limpahkan jasa. Nah, dengan demikian mereka akan berbahagia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah patak mudana, artinya bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain. Ya, ini sudah sering diceramahkan oleh bikunya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ngerti-ngerti juga, waduh, berarti spiritual itu hanya dijadikan hiburan. Jadi ketika diwihara baru simpati lihat orang lain bahagia. Ya, nanti ketika sudah tidak diwihara, spiritualnya hilang. Ya, rugi. Ya, nanti rugi. Capek-capek bantainya berbicara sampai berbusa ya, tidak dipraktekkan ya, tidak bisa masuk alam bahagia. Ya, jadi harus dipraktekkan. Dan kemudian yang kedelapan adalah Dhamma Sawana, artinya adalah mempelajari dan sering mendengarkan Dhamma. Nah, jadi Dhamma ini harus sering dipelajari, harus sering dipelajari dan mendengarkan Dhamma. Ya, seperti siang hari ini atau pagi hari ini ya, termasuk ya Dhamma Sawana. Yang mendengarkan, kemudian ya, kalau bisa dipraktekkan sedikit demi sedikit, kemudian maka kita akan berbahagia. Kemudian yang selanjutnya adalah Dhamma Desana. Nah, ini Bapak Ibu Sedhamma perlu diketahui ya, Dhamma Desana atau membabarkan Dhamma ini merupakan kebajikan yang tinggi. Jadi Dhamma Desana ini tidak hanya diberlakukan kepada para biku, tidak hanya kepada para pandita atau romo ataupun yang lainnya. Jadi Dhamma Desana ini berlaku buat Bapak Ibu juga. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mendengarkan ceramah seperti ini, Dhamma Desana seperti ini, mendengarkan Dhamma, mendengarkan motivasi yang baik-baik, nanti ketika kita sudah mendengarkan ini, kita bisa berikan kepada orang lain. Itu termasuk Dhamma Desana. Kita membabarkan Dhamma. Kita menjelaskan atau menguraikan hal-hal yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pulang dari sini bisa diberitahukan kepada orang lain, itu termasuk Dhamma Desana. Jadi nanti kalau sudah sampai sini diam aja, tidak diberitahukan kepada orang lain, ya rugi. Ya, nanti diam aja, tidak diberitahukan orang lain. Nah, jadi Dhamma Desana itu tidak mesti di Dhammasala.
Ya, tidak mesti Bapak Ibu jalan kemana, lihat orang yang lagi susah, lihat orang lagi membutuhkan sesuatu, ya itu bisa disampaikan. Ya, berikan motivasi, berikan dorongan ataupun yang lain, itu sudah masuk dhamma di sana. Ya, jadi tidak harus nunggu bantainya. Ya, jadi supaya misalkan lihat orang ya, sering membunuh, ya dhamma di sana, Pak jangan membunuh, sekali 2 kali tidak bisa. Yang orangnya ngeyel jangan, ya nanti kalau orangnya ngeyel terus-terusan, Bapak nanti yang bisa dipukul. Ya kan Sang Buddha mengatakan, kenapa Sang Buddha memilih ya orang ketika mau membabarkan dhamma itu memilih orang yang memiliki potensi. Kenapa? Ya kalau orang tidak punya potensi dikasih tahu ya ngeyel. Ngeyel kemudian ketika diberitahu itu kadangkala main HP. Kadangkala apalagi? Bantunya ceramah, dengerin game, main game, itu ada. Bantunya kalau di atas itu memperhatikan. Perhatikan di atas. Ya, jadi bukan nyinggung ya, Bapak Ibu yang tersinggung ya enggak apa-apa. Ya, bantunya enggak nyinggung ya. Kemudian yang 10 yaitu dikatakan Ditta juga artinya berpandangan hidup yang benar. Ya, jadi sebagai umat Buddha itu pandangannya itu harus benar. Ya, jangan salah-salah nanti membunuh dianggap baik, ya, mencuri dianggap baik, jangan. Jadi membunuh itu baik atau tidak? Tidak baik, Bante, ya. Jadi harus seperti itu, ya. Nah, itu Bapak Ibu Sadama itu merupakan dasa kiriya punya watu, ya. 10 dasar untuk melakukan kebajikan ya, supaya bisa mendorong diri kita untuk terlahir di alam yang berbahagia, bisa memperoleh berkah di dalam kehidupan ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperoleh berkah, caranya sudah tahu kan? Ya, itu ada 10 caranya, nanti dibaca. Pandainya tidak hafal, makanya tadi bawa ke PA. Ya, tidak apa-apa ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan memberikan wawasan atau pengertian buat Bapak Ibu sehingga bisa mengkondisikan berkah ataupun hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini maupun di kehidupan dan akan datang. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.